Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Fadur Rahman, NPM 23570518. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai UAP Responsi AI 2025 di mana disuruh membuat program sesuai dengan tema dengan menerapkan Fuji Logic dan sistem pakar atau expert system. Di mana ketentuannya seperti bawah ini. Karena NPM saya belakang akhirannya 18 atau 8, akhirannya saya mendapatkan tema keempat, yaitu mengevaluasi kinerja karyawan, di mana untuk deskripsi kasusnya itu ada sebuah perusahaan dan manajer tim HR-nya ingin mengevaluasi kinerja karyawan untuk keperluan promosi, penghargaan, atau pelatihan lanjutan. Penilaian kinerja di mana mempertimbangkan berbagai aspek seperti disiplin, produktivitas, kerjasama tim, dan inisiatif. Namun, penilaian tersebut kerap menggunakan istilah yang bersifat subjektif, seperti cukup disiplin atau kerjasamanya lumayan bagus. Sistem akan membantu manajer dalam mengevaluasi performa karyawan berdasarkan data linguistik dari observasi atau laporan bulanan. Dengan Fuji Logic, sistem dapat mengubah input subjektif menjadi nilai terukur, lalu sistem pakar akan memberikan rekomendasi keputusan, seperti promosi, latihan, atau peringatan, berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh HR dan manajemen perusahaan. Oke, kita baca. Untuk contoh outputnya seperti ini, di mana nanti di dalam setelah programnya dijalankan, user itu akan disuruh menginput atau HR atau karyawan mungkin suruh menginput beberapa ini apa pertanyaan, lalu akan ditentuin skor kualitasnya. Oke, lanjut lagi. Tadi kan di sini, nah sistem wajib memiliki input manual dari user. Seperti tadi contohnya, lalu di sini menambahkan visualisasi fungsi keanggotaan Fuji untuk tiap variabel input dan output seperti contoh di bawah, menggunakan collab, lalu membuat video penjelasan, lalu dikumpul di form ini. Deadline-nya malam ini. Oke, langsung saja ke program. Eh, oke, di sini programnya sudah saya buat, di mana sudah menerapkan sistem pakar dan Fuji Logic, di mana sistem pakar yang saya pakai itu di sini knowledge base, di mana terdapat 14 if then, lalu ada Fujifikasi ini, lalu ini inference engine ini dari apa? Dari ini sistem pakar. Oke, baru Fujifikasi. Oke, mungkin langsung dijelasin ya. Oh, mungkin saya praktekkan dulu untuk outputnya. Misalnya di sini saya namain karyawannya bebas, saya namain aja Akmal sesuai nama. Lalu di sini kita masukkan skor disiplin. Misalnya skor disiplinnya Akmal itu 90. Lalu skor produktivitasnya itu 85. Skor kerjasamanya 60. Skor inisiatifnya 70. Oke, di sini menampilkan output uh, penilaian, ini inputan tadi, lalu memproses evaluasi, di mana hasil evaluasinya untuk nama yang input, sistem evaluasi kinerja karyawan, di mana ada kategori penilaian, karena di sini 90, kategorinya disiplinnya tinggi, begitupun yang lainnya, sedang, 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 lalu memunculkan outputnya skor keseluruhan, di mana 77/100, di mana terdapat bar lalu 77%. Lalu keputusannya di sini diambil dari knowledge base yang udah dibuat dari tim HR di mana terdapat 14 aturan, di mana karena dia skor keseluruhan 77/100 dengan kategori yang seperti di atas, keputusan itu evaluasi manual diperlukan. Alasannya kombinasi nilai tidak ditemukan di dalam knowledge base. Berarti uh, ini kategori ini, 4 kategori ini tidak ada di dalam 14 aturan yang sudah dibuat oleh HR. Makanya dia muncul output seperti ini. Lalu di sini kita akan menampilkan visualisasi fungsi keanggotaan Fuji. Oke, Oke di sini
Untuk visualisasinya, visualisasi fungsi keanggotaan Fujinya, evaluasi kinerja karyawan, mirip sama yang punya kakaknya. Ntar, di mana nilai ininya, Fujinya itu untuk tingginya ini, untuk input 90 ini mendapatkan 0,67, lalu input 85-nya itu produktivitas mendapat 0,50 untuk tingginya, lalu kerjasamanya sedang 0,67, lalu sedang untuk inisiatifnya 70, 33. Oke, di sini untuk rendah itu dibatasi 30, lalu untuk sedang itu um, mulainya dari rendahnya tetap 30, sedangnya 20 sampai 80, 20, 50, 80. Lalu untuk tingginya itu dari 70 sampai 100. Mungkin langsung penjelasan kodenya. Oke, bentar ya. Oke, oke. Dimana sistem ini eh seperti tadi yang saya jelaskan dan menerapkan Fuji Logic dan Expert System, eh, di mana sistemnya itu menetapkan atau menilai 4 aspek utama yang dimana seperti yang di soalnya tadi, eh, disiplin, produktivitas, kerjasama tim, dan inisiatif. Disiplin, produktivitas, kerjasama, inisiatif. Lalu ada keputusan dan alasan. Oke, lalu mungkin penjelasan ke fungsi dari apa? Ini kan kelasnya sudah dibuat. Ini kita penjelasan tentang fungsi knowledge base atau expert systemnya. Di mana knowledge base ini pengetahuan sistem pakar yang berisi aturan-aturan untuk pengambilan keputusan. Di sini saya sudah membuat 14 peraturan atau 14 rule, di mana uh, aspeknya itu kategori, disiplin, produktivitas, kondisi kerjasama, inisiatif, keputusan, alasan. Lalu di sini ada 14 aturan. Lalu misalnya misalnya tadi tuh dalam penentuan nilainya itu terdapat sedang, rendah, sedang, sedang. Maka keputusan yang diambil itu pelatihan dan alasannya itu perlu peningkatan produktivitas. Oke. Lalu di sini ada uh, fungsi keanggotaan rendah, di mana jika misalnya kan fungsi keanggotaan rendah itu uh, mulai dari 0 sampai 30. Lalu misalnya jika misalnya itu disiplin ya di input sama user itu misalnya disiplinnya di input 30, maka itu bakal termasuk rendah walaupun dia itu walaupun dari 20 sampai 30 itu masih sedang, cuma karena dia ngambil yang first-nya dulu karena rendah-rendah. Untuk penilaiannya eh bakal diubah ke nilai ini desimal, di mana kalau misalnya kita input kan misalnya 10 itu 10 lah, itu dia akan mendapatkan nilai 0,67. Lalu kalau misalnya 25 dia 0,17. Contohnya di sini. Ini contohnya di sini mana ya? Tadi itu kita menginput, ntar ya, kita coba input ulang ya. Perhitungannya itu misalnya Akmal, terus kita masukkan 25 ya. Apakah dia 17? Terus ini 35, terus ini 75, terus ini 90. Kita lihat perhitungannya. Yang 25, ya rendahnya 17, sedangnya 17. Tapi yang diambil di kategorinya itu rendah karena dia yang pertama dilihat karena pertama
Waktu pertama dicari yang muncul itu rendah dulu, baru sedang. Makanya rendah dulu yang rendah yang bakal ditentuin di kategorinya. Nih, kategori penilaiannya yaitu disiplinnya rendah. Walaupun di sini harusnya 017 017. Tapi karena pertama yang di apa? Penilaiannya itu dari rendah sampai tinggi, makanya rendah dulu yang rendah yang apa? Untuk 25 itu untuk rendah. Oke. Lalu untuk yang sedang sama aja, dimana dia bentukannya itu segitiga atau triangular, dimana dari 20 baru sampai 50 sampai 80 segitiga untuk kategori sedang. Contohnya, ini untuk perhitungannya. Contohnya itu jika kita menginput, bentar ya, kita menginput 35. Itu 35 itu kan sudah di atas dari rendah ya. Maka dia itu sudah masuk ke sedang. Tapi hasil nilainya ini nanti tadi sudah saya nyoba pakai kalkulator, dia mendapatkan 0,5. Dan jika misalnya sedangnya di inputnya 50, dia akan mendapatkan 1,0. Dan misalnya 65, 65 itu kan eh, tengah-tengah dari sedang dengan tinggi, makanya dia akan mendapat 0,5. Tadi itu saya sudah menginput untuk yang tadi saya menginput 35 ya, belum. Iya nggak sih? Kita lihat ya apakah dia 0,5. Bentar. 35. Nah, dia sedangnya 0,5. Dia udah masuk ke sedang karena eh, rendah itu batasnya hanya sampai 30 saja. Dan jika misalnya dia 50, dia akan dapat 1. Dan jika dia 65, dia 0,5. Walaupun 0,5-nya ada 0,5 tingginya juga, tapi dia kalau segini 0,5, tapi kalau di 75 dia mendapatkan 0,17. 70, 75, 0,17, di mana yang bakal diambil sedang dulu karena masih di lingkungan sedang atau yang pertama di program itu perhitungan pertama itu sedang, makanya diambil yang first dulu. Oke, balik lagi ke atas. Tuh ya, tadi. Lalu untuk yang keanggotaan tinggi, di mana untuk mendapatkan nilai desimal, misalnya kita input 75. 75 itu kan dia sedangnya itu kan di sini sampai 80 ya. Dan tinggi itu dimulai dari 70. Jadi harusnya 75 itu masih di kategori sedang karena kan first dulu kan yang dihitung fungsinya. 75 itu dia tingginya tuh dapatnya 0,17 dan untuk sedang juga 0,17. Untuk perhitungannya seperti ini. Kita lihat ke ini. Bentar. Kita lihat yang 75. Nah, sedang 0,17, 0,17 tinggi. Tapi karena yang firstnya itu sedang, makanya yang diambil sedang untuk kerjasama. Di sini makanya sedang. Ini. Oke, balik lagi ke atas penjelasan kodenya. Oke, tadi fungsi keanggotaan. Lalu selanjutnya fungsi fujifikasi. Di mana di sini mengubah nilai Krips menjadi Fuji. Krips itu nilai apa? Krips itu nilai yang diinput misalnya 180, 180, 50, 60, 70 yang diinput oleh user dan Fuji itu nilainya tadi yang desimal tadi 0,0. Oke, misalnya kita di sini tadi kan misalnya contohnya nilainya 25 nih. Iya 25. Maka di sini kan tadi 25 itu fungsi keanggotaan rendahnya itu 0,17 dan sedangnya juga 0,17. Tapi kan yang diambil rendah ya. Lalu di sini kita mereturn ulang nilainya di mana rendah 0,17, sedang 0,17, tingginya 00 karena emang nggak tidak masuk ke lingkup tinggi. Oke, itu contoh yang tadi. Misalnya kalau yang sedang dia misalnya nilainya
35, maka dia kan sedangnya itu 0,5. Di sini 0, 0. Makanya dia outputnya itu nanti ngereturnnya itu serendahnya 0,0, 0,5, 0,0. Oke, lalu masuk ke fungsi tentukan kategori dominan. Di mana menentukan kategori dengan derajat keanggotaan tertinggi. Oke, ntar. Oke, contohnya nih, tadi yang 25 tadi ya, kan ini 0,17, 0,17, rendah 0,17, sedang 0,17. Lalu untuk kategori dominan itu, misalnya di sini 0,17, 0,17, maka dia max nya itu dalam bentuk array 0,17, 0,17 untuk rendah, 0,17 untuk sedang, dan 00 untuk tinggi. Oke, nah di sini dia kan mencari nilai maksimum. Karena dia mencari nilai maksimum itu 0,17, lalu dia akan mengreturn kategori. Nah, eh, dia langkah keduanya akan mencari kategori dengan nilai maksimum, di mana dia akan mengelup dulu. Karena loop pertama itu kan 0,17 itu kan loop pertamanya rendah ya, dapatnya rendah, makanya dia akan masukkan rendah. Karena sedang juga 0,17, tapi tetap akan diambil yang rendah karena nilainya sama akan dipilih pertama yang ditemukan. Karena di sini dalam kategori ini rendah, sedang, tinggi, nilai yang pertama ditemukan itu 0,17, awal itu array pertama itu rendah, makanya yang diambil itu kategori rendah atau returnnya itu kategori atau return rendah. Oke, langsung ke fungsi inference engine. Inference engine ini dari sistem paket atau system di mana menggunakan mesin ini menggunakan forward chaining untuk mencari aturan-aturan yang cocok. Oke, langsung saja. Bentar, kita lupa. Oke, misalnya kita, ntar ya, ini terlalu ini nilainya. Misalnya contoh inputannya di sini eh, kita coba untuk input ulang ya. Misalnya Akmal lagi, terus misalnya nilai disiplinnya 85, terus produktivitasnya 90, 75 untuk kerjasama, dan berapa ya? 80 untuk inisiatif. Kita lihat tampilkan. Oke, ntar kita tes lagi. Baik, pertama kita baca-baca dulu. Untuk yang 85 itu dia Fujinya itu 0,50 untuk tinggi, lalu untuk produktivitasnya itu input 90 atau 0,67 untuk tinggi, Fuji 67 untuk tinggi, lalu kerjasama itu 17-17, tapi karena ini masih di lingkupan sedang atau akan diambil yang sedang dulu karena dia akan yang ditemukan pertama sedang first. Lalu untuk 80 dia 0,33 karena udah masuk lingkupan tinggi. Oke, langsung balik lagi ke fungsi tadi, fungsi inference engine. Oke. Dimana tadi contoh inputnya lah untuk disiplin 85, produktivitas 90, kerjasama 75, inisiatif 80. Dimana kita memproses fujifikasinya dulu. Dimana kan untuk fuji disiplin itu tadi kan 85 tuh. 85 itu dia 0,5 ya untuk tinggi. Makanya di sini dimasukinnya 0,5 untuk tinggi. Lalu untuk produktivitas itu tadi 90, 0,67 untuk tinggi, ini 0,5, 0,67. Lalu tadi itu kerjasamanya itu 0,17 kan sedang, 0,17 karena yang tadi pakai kategori dominan dia sedang untuk pertama. Inisiatifnya itu tadi saya input 80 kalau nggak salah, 80 itu kalau nggak salah tingginya 0,33. Makanya di sini jadi 0,5, 0,67, 0,17 dan 0,33. Lalu di sini kita akan menentukan kategori dominan untuk setiap variabel. Di mana 0,5 ini tadi kan tinggi karena 85 ya. Lalu 85 ini tinggi, kita udah menentukan kategorinya. Lalu untuk ini kita tinggi juga 67 karena 90. Kita sudah melebihin sedang. Lalu untuk ini sedang karena walaupun dia nilainya
75, tapi karena di sini diketentukan kategori nominalnya pertama yang ditemuin itu sedang, makanya dia akan mengambil nilai first. Makanya di sini sedang. Lalu untuk kategori inisiatif 80 kan. 80 itu termasuk tinggi karena udah masuk ke lingkupan tinggi 80. Oke, lalu kita mencari forward chaining, cari aturan yang cocok. Ini tadi kan kategorinya tinggi, tinggi, sedang, tinggi. Kita di sini forward chaining aturan base yang cocok. Di mana pola yang dicari itu rule 0, kategori disiplin yang ada di save. Di sini menggunakan perulangan rule yang ada di dalam knowledge base. Di mana rule pertama itu kategori disiplin, lalu rule 1 kategori produktivitas, rule 2 kategori kerjasama, rule 3 kategori inisiatif. Jika ada rule ini yang cocok, menggunakan follow chaining, mencari aturan yang cocok, dia akan meng-return keputusannya rule 4, alasannya rule 4, rule 5, lalu kategorinya di mana disiplin, disiplinnya kategori disiplin misalnya tadi yang disiplinnya ini tinggi, produktivitasnya produktivitasnya apa tadi? Produktivitasnya tinggi, terus ininya sedang, ininya tinggi. Ininya sedang, ini tinggi. Lalu ini derajat keanggotaan kepake buat untuk menampilkan output visualisasi di mana disiplinnya itu menampilkan nilai Fuji disiplin, Fuji disiplinnya tadi tinggi itu 0,5, terus yang ini 0,67, lalu yang ini 0,17 untuk sedang, lalu ini 0,33 untuk tinggi. Oke. Misalnya tadi ini kan tinggi, 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 sedang, tinggi. Kita lihat di roll di atas apakah ada tinggi, tinggi, sedang, tinggi, 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 sedang, tinggi. Wah, ini ada nih. Maka karena ini ada, bakal ketemu roll lah. Dan ini bakal yang muncul di outputnya, di output akhirnya. Dimana untuk disiplin tinggi, produktivitas tinggi, kerjasama sedang, inisiatif tinggi. Maka keputusannya itu kandidat promosi. Alasannya excellent di produktivitas dan inisiatif. Oke, balik lagi. Kita lihat ya, apakah kandidat promosi. Oke, di sini kandidat promosi, alasannya excellent di produktivitas dan inisiatif. Oke, kita balik lagi ke atas. Tadi ke mana ya? Inverse engine. Oke, ini nanti di ini. Bentar. Mana ini? Ini yang tadi tuh, yang dari settingan gua tanah. Ini dia bakal nampilin output ini. Oke, balik lagi. Ntar balik lagi ke tadi kan udah ya fungsi eh inference engine. Nah, tadi itu kan kondisi misalnya tidak ada aturan atau rule yang ada di yang udah dibuat oleh HR. Tadi kan ada 14 aturan nih. Misalnya nggak ada tuh. Misalnya nih contoh nih, ini kan rendah, rendah, rendah. Coba di sini rendah, tinggi, sedang rendah. Ini kan nggak ada di aturannya. Maka dia akan munculkan output. Keputusan itu evaluasi manual diperlukan, lalu alasannya kombinasi nilai tidak ditemukan dalam knowledge base atau aturan yang udah dibuat, 14 aturan tersebut. Gimana ya, soalnya di sini bakal menampilkan kategori yang udah di sini dan nilai Fuji yang udah di yang Fujinya yang ada di sini. Fuji kasih input lalu kategori. Oke, sama aja ini. Cuma ininya doang ya beda keputusan alasannya karena tidak ditemukan aturan yang ada di dalam fungsi knowledge base. Lalu di sini kita akan membuat fungsi di sini ada fungsi hitung skor keseluruhan. Di mana di sini menghitung skor keseluruhannya menggunakan weighted average. Weighted average itu menghitung beberapa atribut menggunakan bobot. Di mana di sini uh, untuk beberapa atribut atau ininya atribut disiplinnya bobotnya itu udah kita atur 0,25, produktivitas 0,30, kerjasama 0,25, inisiatif 0,20. Jika dijumlahkan dia mendapatkan aspek total yaitu 1,0. Di sini saya
saya memberikan bobot tertinggi untuk produktivitas atau 0,30 atau 30%. Oke. Lalu di sini kita akan menghitung skor total lah. Di mana disiplin. Tadi kan disiplinnya itu saya input. Tadi itu saya input berapa ya? Kita ya, saya coba ubah dulu. Oke, input itu kan 85, 90. Oke. Di sini misalnya di sini 80 dikali bobot disiplin. Bobot disiplin itu 85 dikali bobot disiplin 85 dikali 0,25 lalu 90 dikali 0,30 lalu tadi itu 75 dikali 0,25 lalu 80 dikali 0,20. Lalu hasilnya itu bakal di return ulang hasil skor total seperti ini. Tadi kan udah tuh tadi. Ini kan 85, 90, 75, 80. Lalu di diproses menggunakan fungsi skor total dengan menggunakan bobot atau weighted average. Lalu untuk skor keseluruhannya di sini tadi perhitungan perhitungan ini mendapatkan hasil 83.00 100 dari 83.00. Oke, kita balik lagi ke eh ini kan tadi udah nih itu fungsi total hitung skor keseluruhan. Lalu selanjutnya ini visualisasi fungsi keanggotaan uh, ini membuat visualisasi ini yang grafiknya menggunakan mat, mat, apa matplot kalau gitu nih ya matplotlib. Di sini kita menghitung fungsi keanggotaan untuk setiap kategori. Lalu lalu di sini kita membuat subplot untuk setiap variabel. Di mana variabel itu ada disiplin, produktivitas, kerjasama, dan inisiatif. Lalu di sini kita looping, di mana plot fungsi keanggotaannya itu rendah itu B. Ini B ini maksudnya blue dengan label rendah, lalu label sedang itu G itu green, lalu tinggi red. Kita balik ke bawah, kita lihat di grafiknya. Nah, ini rendah blue, sedang green, ini red. Oke, balik ke atas. Mana tadi ya? Ini. Oke, lalu untuk inputan kita itu orange. Ini orange. Inputan kita orange. Lalu di sini menghitung dan menampilkan derajat keanggotaan pada titik input tadi derajat keanggotaan yang ada di fungsi inference engine di mana ya rendahnya itu kalau sama dengan Fuji rendah ya sedang ya tinggi. Kita lihat di sini Fujinya itu ditampilin di sini atas ini. Oke. Oke, bentar mana? Di sini menambahkan titik pada fungsi keanggotaan. Lalu eh di sini menambahkan area menunjukkan derajat keanggotaan. Ini blue, green, red udah diatur tadi. Nah, ini derajatnya. Ini. Oke. Tar, mana ya? Lalu eh, lalu di sini menambahkan text box dengan derajat keanggotaan. Nah, oke. Oke, langsung ke fungsi penjelasan fungsi tampilkan hasil. Di sini menampilkan hasil evaluasi dengan format yang menarik. Ini komentarnya. Lalu di sini menampilkan output sistem evaluasi kinerja karyawan, di mana kategori penilaian itu disiplin, produktivitas, kerjasama, inisiatif. Di mana tadi kan kategori disiplin itu tinggi, tinggi, sedang tinggi dengan upper. Jadi nanti tulisan itu bakal
besar semua. Oke, lalu dia akan menampilkan skor keseluruhan, mengambil dari dia mengambil skor total dari fungsi hitung total ini, skor total dari fungsi hitung total keseluruhan. Lalu dia menampilkan progress bar. Kan tadi itu total keseluruhan itu 83 tuh. 83 dibagi 10 itu sama dengan 8. Lalu di bar itu kan eh bentar, barnya itu barnya itu kan 8. 8 8 ditambah 10 kurang 8 mana mana tadi? 8 ditambah ini apa ini bar ini 10 kurang 8 itu bakal dia ininya kosong, ininya cuma 2 karena ini kan hasil ini 10 kurang 8 2. Kita lihat. Nah, ini 2. Nah, oke. Untuk bar. Lalu lalu di sini menampilkan output keputusan, hasil keputusan yang tadi karena udah ditemukan di aturannya itu tadi keputusan itu kalau nggak salah kandidat promosi, tadi itu apa sih? Keputusan itu kandidat promosi alasannya excellent di produktivitas dan inisiatif. Ini nih. Alasannya tadi excellent kan, excellent dan apa tadi itu gitu. Lalu di sini untuk berdasarkan skor skor dari skor keseluruhan ya, karena tadi itu dia di 83 kan kalau nggak salah. Balik lagi, aduh malas banget bolak-balik. 83 dia masuk di ini if skor total lebih dari sama dengan 75 maka dia masuk ke status good performer. Kita balik lagi. Nah, ini statusnya good performer. Oke. Lalu di sini fungsi utamanya main untuk menjalankan sistem di mana menampilkan output seperti ini. Ini udah ada kan contohnya di bawah. Ini output ini kita menggunakan Fuji Logic di mana Fuji Logic dan SP System untuk mengevaluasi kinerja sistem berdasarkan empat aspek utama di mana disiplin. Disiplin itu parameternya ketepatan waktu dan kehadiran. Lalu produktivitas itu parameternya pencapaian target, kualitas kerja, kerjasamanya itu parameternya kolaborasi tim dan komunikasi. Lalu inisiatif itu parameternya proaktif, inovasi, dan leadership. Oke, lalu di sini input user, masukkan penilaian karyawan, di sini skalanya 0 sampai 100 semua. Jika tidak masuk, jika inputannya lebih 0 skala 100, dia maka akan memunculkan error. Semua nilai harus dalam rentang 0 sampai 100. Lalu setelah itu, setelah misalnya ini tadi udah input, dia akan memunculkan output, memproses evaluasi untuk nama karyawan yang diinput, yaitu Akmal. Nih, proses nama evaluasi untuk Akmal. Lalu di sini proses evaluasi menggunakan sistem pakar, yaitu hasil sama dengan sistem memanggil fungsi inference engine. Hasilnya itu hasil evaluasi. Sistem inference engine hasilnya di mana parameternya itu disiplin, produktivitas kerja sama inisiatif, lalu menghitung skor apa skor total di mana kita membuat variabel baru skor total sama dengan sistem sistem ini sistem memanggil fungsi hitung skor keseluruhan di mana parameternya sama kayak aja tadi empat parameter tadi disiplin produktivitas kerjasama inisiatif lalu memanggil menampilkan hasil di mana menampilkan output hasil evaluasi untuk nama karyawannya di upper atau dibesarkan di sini akmalnya ini hurufnya besar semua. Lalu di sini sistem menampilkan hasil dari skor total. Skor total ini udah mengambil fungsi dari sistem hitung skor keseluruhan. Di mana di sini menampilkan skor keseluruhannya 83 per 100, 100 itu nilai tertinggi, lalu di sini munculkan bar dan nilai secara persen 83%. Oke. Lalu di sini akan menanyakan apakah ingin melihat visualisasi tadi. Ntar. Ya, jika enggak dia bakal berhenti programnya, hanya menampilkan ininya doang, apa teksnya doang, output teksnya nggak ada output visualisasi.
Jika iya dia akan memanggil jika iya dia akan memanggil fungsi visualisasi fungsi keanggotaan di mana parameternya sama kayak tadi 4 disiplin produktivitas kerjasama inisiatif lalu di sini akan menanyakan apakah ingin mengevaluasi karyawan lain. Bentar. Di sini ini harusnya ada nanti ya kita coba. Lalu jika iya dia bakal mengulang lagi merekursi lagi. Lalu di sini ada beberapa halaman kode untuk evaluate error jika nilai numeriknya ini tidak valid misalnya mintanya numerik tapi huruf. Lalu ini keyboard interrupt. Terima kasih. Jika keyboardnya interrupt, ini menampilkan terima kasih telah menggunakan sistem evaluasi kinerja. Lalu jika ini akan menampilkan error. Oke, lalu di sini kita akan kita menjalankan program if name, kita panggil fungsi main, lalu kita panggil di sini lagi fungsi main. Oke, kita ulang ya. Tadi kan kita pengen ngetes kondisi jika uh, sudah menampilkan visualisasi, apakah dia akan menanyakan untuk evaluasi karyawan lain. Bentar ya, kita ngasal aja. Kita 60. Coba kita tes kalau misalnya 900. Loh, nah kan? Error semua nilai harus dalam rentang 0 sampai 100. Kita melebihin. Oke, ya. Ya, harusnya ini nanti bakal muncul. Bentar, tapi kok nggak muncul ya? Tadi muncul kok. Bentar ya. Mau. Udahlah ya. Oke, mungkin saya tutup video ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.